beribadah, kita bertemu di dalam Tuhan. Dimanapun saudara berada di saat pagi hari ini, mari saatnya kita mau berjumpa dengan Yesus, kita mau beribadah kepada Tuhan. Berikan selalu yang terbaik, terutama menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari saudara yang berada di rumahmu masing-masing, persiapkan kehidupanmu. Engkau boleh duduk diam untuk bersekutu dengan Tuhan saat pagi hari ini. Haleluya. Saya percaya ketika kita mengingat akan kebaikan Tuhan, ketika kita mengingat akan kasih Tuhan yang luar biasa, kita akan betapa luar biasa kita hidup di dalam Dia. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kasih-Nya yang tunggu tiada duanya, yang akan terus kita nikmati hari demi hari hingga saat ini. Haleluya. Kita akan mulaikan ibadah kita pada hari Minggu ini. Haleluya. Kita mau katakan itu pujian. Kita tetap mengagumi betapa luar biasanya kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup
kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup ini. Betapa ajaib Engkau Tuhan. Betapa luar biasanya Engkau dalam hidup kami. Kasih-Mu yang Engkau nyatakan, Engkau buktikan hingga hari ini bahwa Engkau tidak pernah berubah. Kasih-Mu yang luar biasa yang masih kami nikmati, terbukti kalau kami yang masih ada, sebagaimana kami ada semua karena kasih-Mu yang luar biasa. Kasih sayang Tuhan yang masih memberikan kami kesempatan, memberikan kami waktu di mana kami masih bisa memuji Engkau, kami bisa menyenangkan hati-Mu, beribadah kepada Engkau pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau mengurapi ibadah kami Tuhan, urapi pujian kami, urapi hati kami dalam kami menyembah Engkau. Mari urapi segenap roh, jiwa dan tubuh ini. Kami mau mempersembahkan hanya untuk menyenangkan Engkau. Inilah persembahan ibadah kami yang sejati di hadapan Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau saat ini Tuhan. Roh Kudus, dimanapun anak-anak-Mu berada, kami percaya Engkau Yesus yang luar biasa, yang senantiasa mengurapi dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini. Baik mereka yang ada di rumah, mereka yang berada di jalan, Tuhan tolong kami percaya, kami rindu beribadah kepada Engkau dengan penuh kesungguhan, karena kami percaya ketika kami beribadah kepada Engkau, roti dan air kami diberkati, segala penyakit dilalukan dalam hidup kami. Dan kami percaya hari ini kami mau beribadah sungguh kepada Engkau, kami mau terima berkat-Mu, karena kami tahu janji firman-Mu ya dan amin. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang ada. Kami akan siapkan hati kami akan memuji memuliakan Engkau, kami akan memberi yang terbaik. Kami akan buka ibadah kami dalam satu nama yang ajaib dan luar biasa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan akan terus mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Mari berikan yang terbaik dengan penuh sukacita. Kita menyanyikan pujian yang kasihnya seperti sungai. Haleluya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Amin. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya
kita tetap merasakan sukacita karena kasih-Nya tetap mengalir dalam hidup kita, dalam setiap hati kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Mari siapkan hatimu untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
firman-Mu, maka Engkau akan berbicara dalam hidup kami. Engkau selalu ada, Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Dalam setiap keadaan Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan Yesus, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Kalau Engkau ada, pasti Engkau berbicara dalam hidup kami. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami buat, kami percaya Engkau akan berbicara dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau saat ini Tuhan. Kami akan buka hati kami, kami akan buka hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau yang berkehendak dalam hidup kami. Apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, Engkau nyatakan lewat firman-Mu. Karena firman-Mu adalah jawaban, firman-Mu adalah kekuatan bagi hidup kami Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih urapi hamba-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang berkata-kata, berbicara. Biar kami semua yang mendengar, kami diberkati oleh Engkau. Kami menerima jawaban dari Engkau. Kami menerima mujizat daripada Engkau. Kami menerima kekuatan daripada Engkau. Kami menerima kesembuhan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan siapkan hati kami. Roh Kudus tetap terus kuasai kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami akan berikan tanah hati yang terbaik untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur, kami akan terima firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat pagi hari ini atau siang hari ini kita akan mendengarkan, menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah selalu kebenaran firman yang kita terima benar-benar kita mau alami setiap jawaban demi jawaban daripada Tuhan. Jadi ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, persiapkan benar-benar apa yang Tuhan ingin katakan dalam hidupmu. Tuhan ingin berbicara apa dalam hidupmu hari ini. Mari dengarkan baik-baik setiap kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita akan buka di Alkitab kita. Mari persiapkan Alkitabmu. Kita akan buka dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayatnya yang ketiga, masih dalam pembahasan pada waktu 2 minggu yang lalu. 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama, mari buka Alkitabmu saudara. 1 Tesalonika pasalnya yang pertama atau 1, dan kita akan lihat ayatnya yang ketiga. Sudah dapat? Ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Puji Tuhan. Nah, saudara, khotbah pada saat ini kita akan melanjutkan. Pada 2 minggu lalu saya sudah mengutarakan hal yang pertama, dan saya akan kilas balik sedikit saja bagi saudara yang belum mendengarkan. Pada waktu yang kemarin saudara dapat melihat di Facebook di Palm PCC pada tanggal 6 September. Saudara bisa lihat di sana khotbah ini berseri dan saya akan lanjutkan. Ya, jadi pada waktu kemarin 2 minggu lalu saya mengatakan bahwa jemaat di Tesalonika ini merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, dan kita tahu bahwa di sini dikatakan sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dikatakan ini sebab kami, berarti Rasul Paulus menuliskan surat ini karena pada waktu itu dia bersama Silas dan Timotius, mereka berada di Tesalonika dan memberitakan Injil di sana sehingga ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dan saya sudah katakan bahwa yang bertobat, yang menerima Tuhan dan sebagai Tuhan dan juru selamat, mereka menerima Yesus adalah orang-orang golongan atas yang dikatakan orang-orang yang terpandang di sana, dan ternyata mereka menjadi teladan sehingga apa yang mereka lakukan jemaat di Tesalonika ini menjadi berkat. Mereka menjadi teladan di sekitar sekeliling ke kota mereka sangat menjadi berkat. Sehingga kemana Rasul Paulus pergi, mereka menceritakan keadaan di Tesalonika bahwa mereka imannya luar biasa. Pengiringannya Tuhan itu sangat luar biasa. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa
Di sini dikatakan dia mengingat pekerjaan iman. Pekerjaan iman saya sudah katakan kemarin bahwa pekerjaan iman, bahwa iman itu harus bekerja. Di jemaat di Tesalonika menjadi teladan karena iman mereka disertai dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu sebabnya kita harus melakukan apa yang Tuhan katakan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, lakukan, dan itu akan menghasilkan mujizat. Itu iman yang bekerja. Nah, saat ini saya akan berbicara selanjutnya. Hal yang kedua yang dimiliki atau yang menjadi teladan bagi jemaat yang ada di Tesalonika adalah bukan hanya iman yang bekerja. Bukan hanya memiliki iman, tetapi mereka memiliki ketiga hal, yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Nah, hal yang kedua yang mereka miliki adalah usaha kasih. Jadi setelah mereka menjadi teladan di mana iman mereka itu bekerja dan iman mereka terus bertumbuh, di dalam kalau saudara baca di ayat demi ayat di dalam Tesalonika ini sampai kepada 2 Tesalonika, iman mereka terus bertumbuh. Dan setelah iman mereka bertumbuh, bukan hanya sampai di situ, tetapi ada usaha kasih. Hal yang kedua, saya akan bicara di sini tentang kasih. Nah, saudara, berbicara tentang kasih, tentunya kita kembali mengingatkan saudara kembali tentang kasih. Siapa yang tidak tahu tentang kasih? Tetapi hari ini benar-benar Tuhan akan berbicara dalam hidupmu tentang kasih. Berbicara tentang kasih, yang paling utama tentunya adalah kita mengasihi Tuhan Allahmu. Dikatakan firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah kasih. Saudara, itu bisa baca dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-5 dan juga Matius 22 ayat yang ke-37. Di sana dikatakan sangat detail bahwa yang paling utama mengasihi Tuhan Allah, mengasihi Yesus, mengasihi Dia lebih terutama. Namun kalau kita mengasihi Tuhan, tanda orang yang mengasihi Tuhan, dia juga harus mengasihi sesama. Sekali lagi, mengasihi Tuhan itu identik dengan mengasihi sesama. Jadi kalau engkau mengatakan bahwa engkau mengasihi Tuhan, berarti engkau harus mengasihi sesamamu. Saudara, kalau kita mengasihi sesama kita, firman Allah katakan, bagaimana kita mau mengasihi, kita katakan mengasihi Tuhan, sedangkan mengasihi sesama saja yang terlihat saja kita tidak kasih, apakah itu kita mengasihi Tuhan? Tidak. Berarti mengasihi Tuhan, kita katakan, oh saya mencintai Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi sesama, firman Allah katakan seperti gong yang kosong, atau gong yang berkumandang dan hanya canang yang gemerincing. Seperti istilah katakan, engkau hanya tong kosong berbunyi nyaring. Tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena engkau hanya berbicara saja bahwa engkau mengasihi Tuhan, tetapi yang terlihat sesamamu saja engkau tidak mengasihi. Ini yang Tuhan mau di hari-hari ini, bahwa kita mengasihi Tuhan tetapi juga harus mengasihi sesama. Nah, saudara, di hari-hari ini memang ada banyak hal yang sedang terjadi yang Tuhan uji dalam hidup kita, bagaimana kita harus mengasihi sesama. Bicara soal kasih, ini sangat luas. Bicara soal kasih, ini sangat dalam. Tetapi pada hari ini kita akan membahas sedikit bagaimana itu kasih. Coba kita lihat dalam 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal yang ke-13. Mari kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-13, berbicara tentang kasih. Kita akan lihat ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Kita lihat saja sampai ayat yang ke-7. Mari saudara buka Alkitabmu. 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7.
Saya akan bacakan, saudara akan menyimak ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Perhatikan ayat yang 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, saudara yang kekasih, ini merupakan kasih yang firman Tuhan katakan ini yang harus kita lakukan. Kalau kita mengasihi sesama, berarti kita melakukan kasih kita kepada Tuhan. Kita mengasihi Allah. Nah, sangat jelas bahwa di keadaan hari-hari ini, inilah yang ingin Tuhan lihat dalam hidup kita. Apakah kita masih mempunyai kasih? Saudara, kita lihat dulu sebentar keadaan akhir zaman pada saat ini dalam Matius pasal yang ke-24. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12. Matius 24 yang ke-12 berkata demikian, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara yang kekasih, ini merupakan perkataan Tuhan Yesus. Bagaimana ayat Matius 24 kita tahu bahwa ini berbicara tentang akhir zaman. Inilah yang terjadi dengan orang-orang yang hidup di akhir zaman, bahwa tentang kasih, khususnya tentang kasih, Yesus mengatakan bahwa karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dalam terjemahan dikatakan kasih menjadi tawar. Saudara, di akhir zaman ini, setiap persoalan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, di dalamnya Tuhan ingin melihat kasih kita. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 tadi, bahwa di dalam kehidupan kita, di masa-masa pandemi seperti ini, kita hidup di akhir zaman ini, apakah masih ada kasih dalam hidup kita? Dikatakan ada dua hal saja yang sangat terlihat bahwa kadar kasih kita ketika kita memiliki persoalan. Ketika kita dalam 1 Korintus ini ada dua bagian yang Tuhan ingin lihat, bahwa ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi berkat Tuhan, apakah masih ada kasih dalam hidup kita? Nah, saudara, ketika kita tahu bahwa di akhir zaman seperti dikatakan dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-12 tadi, bahwa hanya ada dua keadaan manusia di akhir zaman, karena kita tahu bahwa satu persatu firman Allah harus digenapi. Nah, posisi yang mana? Engkau berada di dalam posisi penggenap-penggenap firman Tuhan yang negatif atau penggenap-penggenap firman Tuhan yang positif. Hanya ada dua hal. Engkau tergolong di mana? Apakah engkau manusia di akhir zaman, atau engkau tergolong di dalam penggenap-penggenap firman Allah negatif, ataupun engkau tergolong dalam penggenap-penggenap firman Allah yang positif? Nah, kedua hal ini diutarakan di dalam kasih. Kalau di sini dikatakan ketika kita ada persoalan dalam setiap rumah tangga kita, apakah kasih kita mulai tawar?
Ketika kita ada persoalan di dalam keluarga kita, dalam gereja kita, sesama kita hamba Tuhan, sesama kita jemaat, apakah ada kasih, masih ada kasih di dalamnya? Apakah kasihmu mulai tawar? Apakah kasihmu mulai dingin? Itu akan terlihat. Saudara, ketika engkau mulai difitnah, ketika engkau mulai dicaci maki, firman Allah katakan di sini, apakah engkau masih sabar? Apakah engkau masih murah hati? Apakah saudara engkau engkau tidak marah? Apakah engkau menyimpan kesalahan orang lain? Saudara, pengalaman demi pengalaman yang membuat kita menjadi dewasa. Saudara, pengalaman kami secara pribadi sebagai hamba Tuhan. Ada banyak hal yang dihadapi, persoalan yang harus dilewati, itu tidak mudah. Jadi saya berbicara bahwa bukan hanya bisa bicara, tetapi saya alami secara pribadi bagaimana harus mempraktekkan kasih ini. Bagaimana benar-benar saya harus menjadi penggenap firman Allah yang positif dan bukan yang negatif. Ketika kami difitnah, ketika kami mulai dicemooh, dicaci maki, mulai dibully oleh orang, saya berusaha melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dengan apa? Dengan selalu mengasihi. Saya selalu katakan dalam setiap sharing, dalam setiap konseling terhadap hamba Tuhan atau konseling terhadap jemaat, saya selalu katakan bahwa orang boleh marah kepada saya, tetapi saya tidak akan marah kepada orang tersebut. Kenapa? Saya ingin menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kasih. Saudara, kalau kita mulai disudutkan orang, kalau kita mulai difitnah orang, bagaimana sikap kita? Ini terlihat kadar kasih kita. Ukur kasihmu ketika engkau mengalami persoalan, ketika engkau mengalami masalah, ukur kasihmu. Apakah kasihmu mulai tawar dan engkau mulai bilang, oh nanti lihat, nanti Tuhan akan beracara, pasti Tuhan akan mengutuk dia. Kita mulai mengeluarkan kata-kata yang mulai mengancam orang tersebut. Saudara, apakah itu kasih? Apakah itu kasih? Bukan. Ketika engkau mulai mengalami persoalan, engkau disudutkan orang, engkau mulai dikucilkan orang, engkau mulai difitnah, engkau dicemooh, tetap berbuat kasih. Tetap mengasihi orang tersebut. Kenapa? Karena selalu saya mengatakan bahwa ketika kita mengalami persoalan seperti ini, kita harus melihat ke depan. Tuhan mengizinkan ini terjadi, dan ingatlah selalu bahwa apa yang kita alami dengan setiap persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu kita mampu, dan Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan untuk menghadapi persoalan tersebut. Itu sebabnya tabur terus kasih. Jangan menabur hal-hal yang tidak baik yang nantinya engkau akan tuai, tetapi tabur saja kasih. Tabur terus kasih. Engkau tetap mengampuni, engkau tetap mengasihi, meskipun engkau sakit hati mungkin. Saudara, saya percaya ketika kita mengalami hal ini, kita rasa sakit hati. Dan ketika kita mulai sakit hati, kita mulai sepertinya ingin melawan. Tetapi Tuhan tidak ingin demikian. Dengan kasih, ketika engkau tahu bahwa engkau harus menjadi orang-orang yang benar-benar usaha kasihmu harus terlihat. Saudara yang kekasih, kasihi orang tersebut, doakan dia, berkati dia. Karena biasanya kalau kita mulai rasa sakit hati, kadang-kadang kata-kata kita mulai kasar. Firman Tuhan katakan bahwa kalau kita memiliki kasih, maka kita harus mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, tetap berusaha kita mengasihi. Saya percaya kalau kita ini kita lakukan kasih ini, kita akan lihat Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Mungkin lewat persoalan yang sedang kita alami saat ini, Tuhan pakai hal tersebut untuk mendewasakan kita. Dan di balik di semua persoalan yang kita hadapi, Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa. Engkau pasti diberkati Tuhan. Kalau engkau mengasihi orang lain, itu tandanya engkau mengasihi Tuhan Allah. Amin. Saudara mau melakukan kasih, mungkin ada pertengkaran, ada pertikaian. Saudara memang rasanya sulit untuk mengampuni. Saudara, ketika
engkau tidak bisa mengampuni, engkau tidak bisa berbuat kasih. Kalau engkau mulai adakan pengampunan, engkau lepaskan pengampunan terhadap orang yang menyakitimu, di sanalah kasih Allah akan mengalir dan berkat luar biasa akan engkau terima. Amin. Hari-hari ini Tuhan menguji hal kita dalam bagaimana usaha kasih kita. Jangan menjadi penggena-penggena firman Allah yang negatif, yang kasih mulai menjadi tawar, kasih mulai menjadi dingin. Nah, itu ketika kita menghadapi persoalan yang mungkin menyakitkan kita. Bagaimana dengan ketika kita menerima berkat daripada Tuhan? Kalau tadi kita mengalami hal yang tidak enak, tetapi ketika kita mengalami sukacita, ketika kita mengalami menerima berkat Tuhan, bagaimana sikap kasih kita? Di sini dalam 1 Korintus 13, di sini dikatakan bahwa ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ujian berkat bagi kita ini pun ujian. Ketika kita menerima berkat Tuhan, jangan memegahkan diri dan meremehkan orang lain. Jangan kita menjadi sombong dan berkata, lihat nih saya bisa seperti ini. Kita mulai pamer, kita mulai kita mulai menunjukkan kepada orang lain bahwa nih saya bisa. Apakah itu kasih? Kalau itu pun engkau lakukan, engkau pun kasihmu mulai tawar, kasihmu mulai dingin, engkau tidak seperti dulu lagi. Engkau yang tadinya ketika belum diberkati oleh Tuhan, engkau sangat-sangat mengasihi orang lain, engkau sangat penuh dengan kerendahan hati. Tetapi ketika engkau diberkati oleh Tuhan, engkau mulai memegahkan diri, engkau mulai sombong, berarti kadar kasihmu. Itu sebabnya dalam segala keadaan usaha kasihmu tetap dipertahankan. Dalam Wahyu pasalnya yang kedua, kita tahu ayat ini bersama. Wahyu pasal yang kedua, Wahyu pasal yang kedua, kita akan lihat ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, ayat yang 45. Wahyu pasal 2. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kakidian dari tempatmu, jikalau engkau tidak bertobat. Kembali kepada kasih yang semula. Meskipun engkau mengalami persoalan yang luar biasa, meskipun engkau sedang diberkati oleh Tuhan, kembali kepada kasih yang semula. Kasih cintamu yang mula-mula engkau tetap pertahankan. Saudara, kalau ini engkau tidak lakukan, di sini dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Sangat dalam engkau telah jatuh, dan firman Allah katakan bertobat. Kalau engkau mulai iri hati, kalau engkau mulai marah, kalau engkau mulai memegahkan diri, kalau engkau mulai sombong, bertobat saat ini. Minta ampun kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau kembali kepada cintaku yang mula-mula. Aku mau kembali kepada kasihku yang mula-mula. Ini yang Tuhan inginkan, usaha kasih. Jemaat di Tesalonika yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dia yang menjadi teladan. Mereka punya usaha kasih. Usaha dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia bahwa apa itu usaha? Usaha itu berarti upaya atau kegiatan yang kita lakukan dengan mengerahkan dengan tenaga dan pikiran, berusaha. Kalaupun itu engkau sedang alami hari-hari ini, berusaha, adakan upaya untuk tetap melakukan kasih ini. Dan kalau ini yang engkau lakukan, engkau akan mengampuni orang. Engkau mulai tidak meremehkan orang lain. Kalau engkau mulai marah dalam hatimu, ada akar kepahitan, engkau mulai dendam terhadap orang lain, itu menghalangi berkatmu. Berkat di dalam kita mempertahankan kasih itu sangat luar biasa. Dalam keluarga terutama, firman Allah katakan kalau engkau hidup rukun,
Tuhan akan perintahkan berkat itu dicurahkan dalam hidupmu. Saudara, ketika engkau mulai ada perselisihan di dalam rumah, mungkin dengan istri, dengan keluargamu, dengan suamimu, dengan orang tuamu, dengan adik kakakmu, dengan anak-anakmu, saudara, mari perbaiki kembali. Kenapa? Karena yang tadinya berkat itu sudah ada di depan mata, itu akan menghalangi kita menerima berkat Tuhan. Saya selalu mengatakan, selalu berdamai, selalu hidup rukun, selalu ada pengampunan, hidup di dalam kasih, maka berkat Tuhan itu akan engkau alami hari demi hari, hari demi hari. Mari bertobat, perbaiki hal ini. Kalau engkau kasihmu mulai tawar, kasihmu mulai berkurang, perbaiki, dan engkau akan melihat betapa luar biasa Tuhan yang engkau punya akan memberkati engkau. Itu terbukti bahwa engkau berusaha mengasihi, usaha kasihmu, dan engkau akan melihat Tuhan akan membela hidupmu, Tuhan akan memberkati keluargamu, Tuhan akan memberkati anak-anakmu, Tuhan akan memberkati sanak saudaramu. Kenapa? Karena kita tetap mempertahankan kasih Allah itu ada dalam hidup kita. Kalau kita mengasihi sesama, itu identik dengan kita mencintai dan mengasihi Tuhan. Amin. Saudara mau mengasihi Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Nah saudara, selanjutnya saya terus saja dalam apa yang dialami oleh jemaat yang ada di Tesalonika. Setelah mereka melakukan usaha kasih, mereka mengasihi sesama, itu terbukti ketika mereka mencintai Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan bahwa dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Setelah kasih yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Tesalonika, mereka tetap bertekun di dalam pengharapan mereka kepada Tuhan. Nah saudara, pengharapan ternyata membutuhkan sebuah ketekunan. Sehingga jemaat di Tesalonika bisa menjadi teladan. Demikian dengan kehidupan kita. Kalau kita ingin menjadi teladan dan menjadi berkat, bertekunlah dalam pengharapan. Pengharapan apa itu pengharapan? Sesuatu yang belum kita lihat, namun kita terus berharap sampai kita mencapai apa yang kita harapkan. Pengharapan kita adalah kita masuk dalam surga yang kekal. Kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, seperti yang dinantikan oleh jemaat yang ada di Tesalonika. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, mereka menantikan kedatangan Tuhan dengan tetap terus berharap bahwa ketika mereka menjadi teladan, ketika mereka hidup di dalam kasih, ketika mereka hidup di dalam iman, terus mereka jaga, terus bekerja dalam hidup mereka, sehingga mujizat demi mujizat mereka alami. Tetapi mereka terus tetap berharap bahwa benar setiap apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu pasti akan mereka nikmati dan mereka alami. Kenapa? Karena mereka tetap bertekun di dalam pengharapan mereka kepada Tuhan. Amin saudara. Saya percaya kalau kita mengerti bahwa hari-hari seperti yang kita alami di masa pandemi ini, kita berdoa bahwa Tuhan, aku mau keluargaku dipulihkan. Aku mau keberadaan pribadiku dipulihkan. Engkau yang masih melakukan dosa, engkau yang masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, bertobat sekarang. Kenapa? Hari Tuhan sudah dekat, kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Itu sebabnya mari lakukan imanmu. Imanmu tetap bekerja, engkau tetap melakukan usaha kasihmu dan tetap bertekun dalam pengharapan. Ketika ketiga hal ini ada dalam hidupmu, dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, lakukan ketiga hal ini, maka engkau akan melihat di masa-masa yang sulit. Orang boleh berkata ini masa yang sulit, tetapi engkau yang ada di dalam Tuhan, engkau pasti dipelihara, engkau pasti diberkati oleh Tuhan, engkau pasti akan mengalami mujizat Tuhan. Kenapa? Karena engkau melakukan ketiga hal ini. Ada iman, ada kasih, dan ada pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya percaya ketika hal ini kita melakukan, maka Tuhan akan memberkati hidupmu. Haleluya, puji Tuhan. Itu saja kebenaran firman Tuhan saat ini. Sekali lagi, lakukanlah firman-Nya, maka engkau akan melihat pembelaan demi pembelaan Tuhan. Selalu berbuat kasih, selalu punya iman, dan selalu punya pengharapan kepada Tuhan. Haleluya. Mari perhadapkan hidupmu kepada Tuhan. Kalau engkau hari-hari ini mengalami kurang sukacita,
karena mungkin ada perselisihan, ada pertengkaran. Bukan hanya sesama jemaat, mungkin engkau seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan, engkau mengalami tekanan, engkau mulai mengalami orang mulai memfitnah engkau, orang mulai mengucilkan engkau. Ingatlah selalu tetap berbuat kasih, karena ketika engkau berbuat kasih, engkau akan melihat pengampunan yang Tuhan beri di dalam hidupmu. Engkau mengampuni orang lain, dan itu engkau menjadi sebuah kemenangan demi kemenangan engkau akan alami bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kita mengatakan kepada Tuhan, mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mengatakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kita tetap memerlukan keajaiban Tuhan. Kita tetap memerlukan kasih Tuhan. Kita tidak mampu melakukan kebenaran firman Tuhan ini, tetapi Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini. Haleluya, haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menerpa?
tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan mengerti apa yang Engkau alami. Tuhan mengerti apa yang sedang Engkau hadapi. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Lihat tangan yang terangkat di hadapan-Mu, Bapa. Kami berdoa kepada Engkau. Engkau mengerti setiap keadaan mereka saat ini. Hamba-Hamba-Mu. Kami percaya kami butuh Engkau. Kami percaya ketika kami melihat Engkau dengan mata rohani kami, Tuhan. Kami melihat jamaah Tuhan. Engkau mengulurkan tangan-Mu. Kami yang membutuhkan pertolongan, kami yang membutuhkan berkat-Mu, kami yang membutuhkan kesembuhan, kami yang membutuhkan mujizat Tuhan, kami yang membutuhkan pembelaan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan di dalam nama Yesus, persoalan terselesaikan di dalam nama Yesus. Engkau mengalami mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Terima dengan iman, terima dengan iman, lihat dengan mata iman. Engkau sudah menerima berkatnya hari ini. Engkau dibela Tuhan, engkau menerima sukacita, engkau menerima pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tuhan, biar kami rindu melakukan kebenaran firman-Mu. Biar kasih kami tidak menjadi tawar, kasih kami tidak menjadi dingin, tetapi kami terus tetap berada dalam kasih yang semula. Ketika kami mencintai Engkau, kami mengasihi sesama kami mengampuni sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdamai dengan sesama kami, Tuhan. Kami mengasihi sesama kami mengasihi sesama hamba Tuhan kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau terus menghangatkan kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau terus menghangatkan kasih-Mu sehingga kasih kami tidak menjadi dingin, Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar Engkau menjamah terus kehidupan kami, Tuhan. Di akhir zaman ini kami tidak ingin kasih